Terima kasih banyak Ibu Gembala, Ji Cencen, Kak Oci yang sedang melayani di Bandung juga. Terima kasih Bro Calvin, Bro Irwan dan seluruh leader. Saya sangat, gak cuma Bro Michael nih, saya sangat disayangi Bro. Kita berdua akan bersaing nih, siapa yang lebih disayang. Enggak Bro, pasti Bro Michael yang lebih disayang karena semua akan ingat Bro Michael kalau suka basket. Saya bersyukur, terima kasih sekali lagi Ci Cencen, Kak Oci berikan kesempatan buat saya dan Joyce. Saya bersama Joyce hadir dari hari Jumat kemarin karena kami menghadiri sebuah acara ucapan syukur 50 tahun pelayanan Pastor Daniel Alexander, ya. Kak Oci juga hadir di situ dan saya bersyukur kalau hari ini diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Nah, kemarin kami diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi ya sama Sunday School teacher dari UCC Kids ya namanya. UCC Kids. Dan luar biasa banget karena pertemuan sama guru Sunday School itu buat kami adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Karena saya dan Joyce melayani Sunday School sudah sejak lama, Tuhan panggil dalam Children Ministry dan kami bersyukur Tuhan berikan hati untuk terus bisa taat dan setia menjalani panggilan dalam pelayanan anak ini. Jadi waktu ketemu sama teman-teman ya, Kak Hani dan teman-teman yang punya passion yang sama, semangat, dan mereka punya kreativitas yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Sunday School teacher dari UCC Kids ya. Kami sangat excited gitu karena kami bertemu dengan orang-orang yang punya calling, passion yang sama, dan semangat yang luar biasa. Nah, saya kemarin sempat katakan gini, pelayanan Sunday School itu bukan pelayanan yang kecil, bukan hal yang kecil. Karena banyak yang menganggap bahwa pelayanan yang lain lebih besar gitu ya. Jadi saya mengencourage, bukan karena saya juga guru Sunday School, lalu saya nggak ingin ini dikatakan pelayanan kecil atau perkara kecil, tapi memang bukan. Karena kita sedang melayani sebuah generasi baru yang nanti akan dipakai Tuhan menjadi agen-agen perubahan. Jadi kemarin itu dari jam 2 kurang lebih ya sampai jam 6:30 kurang. Jadi waktu rasanya kurang dan saya bersyukur kalau di sini banyak sekali kakak-kakak yang terpanggil untuk mengajar sekolah minggu. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama mengenai agen perubahan ya. Agent of change in all circumstances. Dalam semua situasi, dalam semua keadaan. Keadaan yang enak, keadaan yang nyaman, keadaan yang baik, keadaan yang membahagiakan. Namun juga keadaan yang mungkin tidak seperti harapan kita. Mungkin bukan perkara besar yang kita harapkan, kita dapatnya perkara yang ya remeh-temeh mungkin bagi banyak orang. Yang receh mungkin gitu. Tapi Tuhan ingin kita tetap setia menjadi agen perubahannya Tuhan. Ya, mari satukan sekali lagi, rendahkan diri kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya ini waktu Tuhan untuk membentuk kami, untuk mengajari kami, untuk memperlengkapi kami, untuk menerobosi hati kami, menerangi hati kami dengan satu pewahyuan baru, dengan satu pengertian yang baru Tuhan, pengenalan yang baru akan firman Tuhan, akan Engkau sendiri Tuhan, bahwa setiap kami adalah agen-agen perubahannya Tuhan dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, alirkan kuasa-Mu, Roh Kudus ini waktu untuk mengubahkan hati kami. Sehingga kami semua memiliki daya ubah yang bisa mengubahkan kehidupan banyak orang di sekitar kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Wow, semua siap? Wah, saya sangat semangat. Tadi sebelum melayani udah ditanya satu testimoni sama Brother Calvin dan saya rindu juga akan menyampaikan kesaksian itu karena berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar. Beberapa waktu yang lalu Kak Oci menyampaikan bahwa setiap kita adalah representatifnya Tuhan. Kita adalah ambassador of God. Kita mewakili Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, Tuhan rindu berarti kalau kita menjadi duta Kristus atau duta Injil atau ambassador of God, kita adalah kawan sekerja Allah, kawan sekerja Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9a, boleh sama-sama kita katakan ini biar jadi
kata-kata iman kita, 1, 2, 3. Kawan sekerja Allah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah ambassador of Christ, duta Kristus. Tapi tidak hanya duta Kristus ya. Tidak hanya ambassador of Christ. Tapi Tuhan katakan kita rekan sekerjanya Tuhan. Kita rekan sekerja Tuhan untuk mengubahkan dunia ini. Dunia ini tidak berjalan ke arah yang baik. Karena Alkitab sudah mengatakan semakin hari akan semakin keadaannya semakin tidak baik. Tetapi dengan keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diciptakan Tuhan, ditebus, diberikan hidup yang baru. Kita mengenakan manusia yang baru, karakter kita diperbaiki. Maka Tuhan rindu keberadaan kita dimanapun kita ada. Apapun situasi dan kondisinya, kita harus punya daya ubah. Katakan daya ubah. Kuasa yang mengubahkan, yaitu yang dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan kita, membentuk kita serupa dengan gambarnya. Dia menebus kita, dia memahkotai kita dengan kasih karunia dan rahmatnya. Dia memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya. Dan dia jadikan kita ambassador of Christ. Kita rekan sekerja Tuhan. Nah, untuk kita bisa mengubahkan sekeliling kita, Tuhan Yesus pernah mengajari doa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itulah sebetulnya panggilan kita ya, selain amanat agung ya, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi secara simpel adalah dimanapun kita ada, kita itu menjadi Kristus bagi banyak orang. Kalau kita menjadi Kristus bagi banyak orang, maka mereka akan merasakan surga. Nah, itulah makanya doa Bapa kami akan terjawab ketika kita membawa surga, membawa atmosfer surga bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang di rumah kita, bagi orang-orang di klub kita ya, Bro Michael ya. Makanya Bro Michael merasa disayangi, dicintai. Saya percaya kalau orang yang disayangi oleh kasih Tuhan, oleh anggota-anggota klub ya, ini Bro Michael udah ganteng banget sebelumnya bro ya. Tetapi ketika semakin disayangi itu ada aura yang luar biasa yang akan semakin muncul. Ya gak? Kalau orang yang disayangi ya, contoh. Kelihatan kok akan semakin gak perlu ke facial kali ya. Udah glowing karena kasih Tuhan gitu. Jadi tadi kita bisa lihat ya Bro Michael begitu glowing luar biasa ya bro. Rambutnya juga, aduh saya kalah lah itu rambut model sekarang. Bro potong gimana kasih tau saya bro ya. Nah, kita nggak bisa menghadirkan surga kalau nggak ada kuasa Kristus di hidup kita. Kita nggak bisa mengubahkan dunia kalau nggak ada daya ubah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk bisa mengubahkan, maka kita harus berubah dulu. Senggol kiri kanan, berubah dong. Nah, tuh. Biasanya kalau saya duduk sama Joyce, pasti saya disenggol duluan tuh. Karena biasanya emang suami dituntut berubah dulu ya. Tadi saya lihat juga seorang suami senggol gitu. Tapi gak apa-apa karena seorang istri kan seorang penolong. Jadi dia mengingatkan. Nah Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Tuhan minta kita berubah terlebih dahulu. Tetapi kita tidak berubah sendiri. Kita berubah karena ada kuasa Tuhan di dalam kita. Nah bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan itu ada di dalam kita. Agar kita ada di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5 ini firman Tuhan yang sering kita dengar. Lagu sekolah minggu juga ada. Akulah pokok anggur ya. Yesus pokok anggur dan kita adalah carangnya. Mengatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus ya. Dan Yesus di dalam kita. Ia berbuah banyak. Lalu Tuhan pertegas. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan Yesus, di luar kasih Tuhan, di luar hadirat Tuhan, di luar kuasa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah apa-apa.
Kalau nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuah apa-apa, bagaimana kita punya daya ubah? Jadi betul, tadi Bro Michael, ini kita searah ya, kita berkaitan sekali. Kata Bro Michael tadi mengatakan bahwa diubahkan karena firman Tuhan yang mau nggak mau ingin dibaca. Dan firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita perkatakan, firman Tuhan yang kita renungkan, firman kita yang kita katakan berulang-ulang, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada keluarga kita ajarkan kepada adik-adik anak-anak sekolah minggu kita berulang-ulang. Dan kita mau melakukannya, menghidupinya. Firman Tuhan itu seperti Kristus. Firman itu bahkan Kristus sendiri. Jadi cara kita tinggal di dalam Kristus atau cara Yesus itu bisa tinggal dalam kita, tidak ada cara lain selain kita membaca firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, merenungkan firman-Nya berulang-ulang dan melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Karena kita bertanya, gimana caranya bisa Yesus yang luar biasa, luar maha kuasa itu tinggal di dalam saya yang kecil ini? Dia menciptakan seluruh alam semesta hanya dengan ucapannya, tapi bagaimana Yesus tinggal di dalam aku? Lewat firman yang kita masukkan ke dalam hidup kita. Waktu kita memasukkan firman, kita makan firman, kita mengunyah firman, kita sedang memasukkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kalau Yesus di dalam hidup kita, kalau kita adalah tinggal dalam Yesus, jadi tinggal dalam firman, ya, melakukan firman, maka kita dapat berbuat banyak, kita dapat berbuah banyak. Kalau Yesus di dalam kita, ya, Yesus kebaikannya, kebenarannya, kekuatannya, kuasanya, kasihnya, sukacitanya, semuanya yang Tuhan Yesus miliki, dia tinggal di dalam kita. Bayangkan, semua ini punya Yesus, dia ada di dalam kita, bertahta dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, berdaulat dalam hidup kita, memerintah hidup kita. Maka ini semua secara otomatis, kita nggak perlu berusaha seharusnya. Kalau Yesus ada dalam kita, maka secara otomatis kita akan memancarkan, kita akan memantulkan, kita akan mengeluarkan, merefleksikan, mencerminkan. Inilah duta Kristus, ambassador of Christ. Karena Yesus di dalam kita, otomatis mau ngampuni orang bukan pakai usaha, kok susah banget ngampunin. Karena kita pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau ada Yesus dalam kita yang sudah mengampuni kita, memulihkan kita, maka waktu kita melepas pengampunan itu udah seperti sendirinya. Kita nggak perlu berusaha. Waktu kita mau berbuat kebaikan, menolong orang. Waktu kita mau all out mengajar sekolah minggu. Waktu kita mau all out latihan dengan tim praise and worship. Waktu kita mau all out lakukan apapun pelayanan kita sebagai aser, sebagai apapun. Tim multimedia. Itu semuanya sudah ada dalam kita karena kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Dan ini yang memampukan kita waktu kita memancarkan, ya, refilling itu memunculkan, itu akan terlihat oleh orang lain di sekitar kita. Berbuah banyak itu seperti ini. Buah itu karena kita nancep, melekat, bertumbuh pada Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi orang yang berintegritas. Apa yang ada di hati kita, yaitu Yesus yang bertahta dalam hidup kita. Yang kita imani, yang kita percayai, firman yang kita baca, firman yang kita perkatakan, firman yang kita hidupi, itu sama dengan apa yang keluar dari mulut kita. Masa kita penuh firman, Yesus dalam hidup kita, baru diserempet dikit, keluar kata-kata kasar. Beberapa waktu lalu saya boleh testimoni sedikit, kami diserempet, bukan diserempet sih, ditubruk mobilnya di samping mall Grand Indonesia dalam keadaan kecepatan mungkin 0 sampai 5 karena pelan. Tiba-tiba di belakang ada taksi nyeruduk. Saya bersama Joyce dan satu sahabat kami kaget gitu ya. Karena pas asuransinya nggak diperpanjang. Kaget jadinya. Teringat langsung uang. Keluar uang. Karena apa? Saya tidak akan menuntut.
waktu keluar saya nggak akan menuntut. Jadi waktu keluar, karena saya lihat di belakang taksi. Gimana Pak? Ini remnya saya injek nggak bisa. Wah udah deh, saya juga nggak mau berdebat ya gitu. Masa rem diinjek nggak bisa gitu. Saya juga nggak perlu ngecek jadi. Terus bagaimana Pak? Saya tanya bukan untuk minta ganti. Saya hanya mau mengajari dia, Bapak ini untuk lebih hati-hati. Dan siapa tahu nanti bukan saya ditabrak. Suatu kali dia mengalami eksiden bersama orang lain yang mungkin lebih galak gitu ya. Dia bisa bersikap dengan baik. Oh ini gak apa-apa nih katanya. Ini bisa itu kok bisa dihilangin nih. Lalu saya minta cuma gini. Oke Bapak boleh, Bapak bawa gitu ya. Saya bawa, lalu dia mengeluarkan dari mobil. Dan ketika dari mobilnya dikeluarkan dibersihkan sama dia ya, menggunakan satu alat apa gitu ya, ternyata nggak hilang, jadi udah lecet lah gitu. Dan memang nggak penyok sih, tapi memang lecetnya cukup besar. Terus saya bilang, jadi Dek mohon maaf ya Dek, lalu Imam kan saya juga baru dapat 200.000 Dek, baru keluar. Oh ya sudah Pak, kalau gitu saya cuma cek buka bagasi apakah bisa ditutup, bagasi aman, cuma lecet aja dan udah. Saya balik ke mobil, Joey sama teman saya tanya, gimana Mas Adon? Ya udah nggak apa-apa, penyok singkat capek lecet. Terus gimana? Ya udah mau gimana lagi? Jujur itu yang respon saya waktu itu. Kalau dulu mah nggak gitu, saya akan kejar karena dulu sebelumnya pernah ditabrak juga. Saya akan kejar bagaimana saya jangan sampai mengeluarkan uang. Karena mobil harus diperbaiki gitu. Tapi saat itu ya itu yang kami lakukan. Nah, orang yang berintegritas itu adalah orang di mana apa yang ada di hatinya sama dengan yang diperkatakannya, sama yang dilakukannya. Menjadi ambassador of Christ, menjadi agen perubahannya Tuhan, itu adalah ketiga hal ini, teman-teman, saudara-saudaraku United. Harus melebur menjadi satu. Apa yang kita percaya Yesus dalam hidup kita, Christ in me, sama dengan apa yang kita perkatakan, dan sama dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di klub kita itu imannya kelihatan, perkataannya kelihatan, baik, actionnya baik, pas di rumah tidak baik sama istri, sama anak-anak. Wow. Saya banyak dibentuk oleh Joyce, karena seringkali kalau saya kurang nice, seringkali ya, saya bukan berarti orang sempurna, sering kok. Joyce suka menegur saya. Seperti ini pelayan Tuhan. Wah itu kata-kata yang dulu sih pedes ya gitu. Tapi itu mengingatkan saya bahwa kehidupan saya itu yang dilihat paling jelas ya oleh orang di rumah. Amin. Nah kalau kita orang yang berintegritas, maka gini loh. Yang Kak Oci katakan beberapa minggu lalu. Kita ini seperti God's window display-nya Tuhan. Akan dilihat oleh orang. Gimana sih imannya Bro Calvin? Gimana sih perkataannya Bro Calvin? Sama gak dengan apa yang dilakukan setiap hari? Itu akan dilihat sama orang. Dilihat sama rekan kerja kita. Dilihat sama anak-anak kita. Dilihat sama istri kita. Dilihat sama orang-orang yang bertemu dalam kehidupan kita. Nah kalau kita menjadi God's window display-nya Tuhan. Sudah otomatis kita seharusnya menjadi teladan. Menjadi role model. Bagi orang-orang banyak. Kita menjadi role model, kita menjadi teladan. Karena apa? Karena integritas hidup kita. Kalau kita bisa mengatakan atau mengajari sama anak-anak sekolah minggu, mengucap syukur senantiasa adik-adik, tapi kita sendiri tidak mengucap syukur sebagai pengajar, kita bukan orang yang berintegritas. Anak-anak sekolah minggu, ya, adik-adik yang lebih kecil itu paling maksimal atau paling terbaik mereka bisa belajar itu lewat kehidupan kita yang bisa dilihat. Makanya Paulus mengatakan dalam Filipi 3:17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi luar biasa Rasul Paulus. Dia mengatakan ikuti teladanku, tetapi dia bisa membuktikan bahwa ikuti teladanku dan perhatikan juga nih, ikuti juga teladan orang-orang yang ada di belakang saya, yang ada di sekeliling saya, yang hidupnya sama seperti
Paulus katanya. Berarti yang ikutin teladan Paulus udah banyak. Dan Paulus merefer atau menunjuk orang-orang yang ikuti teladan dia untuk diikuti juga oleh orang yang kita omongin sekarang. Dengan kata lain, saya harus ngomong gini, ikuti teladan saya seperti Joyce istri saya mengikuti teladan hidup saya. Jadi sudah ada buktinya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu ya, karena kami kemarin baru sharing sekolah minggu. Jadi saya pakai anak-anak ya. Be a wonderful role model because you will be the window through which many children will see their future. Kita mengajari orang lain, ya bisa dengan perkataan, bisa dengan firman Tuhan yang kita bagikan, bisa dengan sermon ya. Tetapi yang paling maksimal adalah waktu kita menjadi role model. Artinya apa? Firman itu hidup. Firman yang dipraktekkan. Firman yang dihidupi. Itulah role model. Kalau sekedar membaca firman Tuhan, ya kita bisa diteladani dalam ketaatan membaca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bacanya oke, imannya oke, perkataannya manis, luar biasa. Ya kita tahu ya, ada orang berkata manis, kita udah tahu seperti apa. Bisa juga jadi teladan, tetapi nggak akan utuh, berintegritas kalau kelakuan, tingkah laku kita, tindakan kita tidak sama dengan apa yang ada di hati kita. Tidak sama dengan apa yang kita perkatakan. Nah, orang yang berintegritas, orang yang menjadi teladan, dia memiliki daya ubah yang mengubahkan. Sama-sama katakan dengan saya yuk, 1, 2, 3. Daya ubah yang mengubahkan. Baru kalau kita sudah menyadari kita ini adalah rekan sekerja Tuhan yang dimaksimalkan oleh Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan kuasanya sehingga kita memiliki daya ubah yang mengubahkan. Maka dalam setiap keadaan apapun kita akan menjadi agent of change in all circumstances. Dalam setiap keadaan. Secara singkat hari ini hanya aja 2 poin saja untuk kita belajar bagaimana menjadi change agent atau agents of change-nya Tuhan. Dalam all situation, all circumstances. Nah, kita mau belajar dari seorang rasul hebat ya, Rasul Paulus. Yang pertama yang mau kita belajar sama-sama adalah untuk menjadi agent of change dengan cara how to become change agent. Respon benar kita terhadap semua keadaan yang Tuhan izinkan. Respon benar terhadap semua keadaan adalah daya ubah yang mengubahkan. Saya berharap kita banyak belajar pagi hari ini ya. Respon benar kita terhadap semua keadaan. Rasul Paulus ketika masuk ke kota Filipi dengan satu penugasan dari Tuhan, ambassador of Christ, memberitakan Injil. Dia seorang penginjil luar biasa. Preacher, membawa kabar baik, good news. Tetapi waktu masuk ke kota Filipi, bukan sebagai preacher akhirnya, tetapi sebagai prisoner. Karena masuk ke dalam penjara. Di penjara. Dan keberadaan Paulus di penjara itu viral ya, viral gitu. Zaman dulu belum ada sosmed. Tetapi seorang preacher yang punya pengaruh besar di jemaatnya, ya, beberapa orang yang dilayaninya, tetapi kemudian masuk ke penjara. Tetapi kita lihat, kita mau belajar dari respon dari Paulus. Sekali lagi, kita belajar respon dari seorang Paulus. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Di dalam penjara, dia menulis surat ini untuk menguatkan jemaat di Filipi dan seluruh orang percaya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Luar biasa gak teman-teman? Menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, berarti ini mewakili dunia,
dan semua orang lain, tentu jemaat yang ditulis surat oleh Paulus juga ya, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lihat, responnya tidak mengasihani diri, tapi responnya tadi seperti yang Bro Calvin katakan, jangan sampai rencana Tuhan gagal karena kita tidak mau ikuti kehendak Tuhan. Di dalam penjara, Paulus tetap dalam koridornya kehendak Tuhan. Tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia tetap melakukan firman Tuhan karena responnya benar. Maka dia mengatakan justru menyebabkan kemajuan Injil. Kok bisa? Kan pengkhotbahnya di penjara. Orang hebatnya, superhero-nya Tuhan di penjara. Kok bisa? Injil maju, kita baca ayat selanjutnya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, confidence ya, percaya diri yang rohani. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Fearless memberitakan firman Tuhan. Jadi jelas keadaan ini mengatakan bahwa sebelum Paulus di penjara, teman-teman pelayannya Paulus atau jemaat atau ketua klub atau anggota klub itu nggak terlalu berani memberitakan good news, memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika Paulus di penjara, maka ada kemajuan Injil karena apa? Karena orang-orang itu bermunculan, penginjil-penginjil yang tadinya takut mereka jadi berani, atau bahkan muncul penginjil-penginjil baru yang luar biasa. Yang Paulus katakan berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Luar biasa gak? Ini respon yang luar biasa gak saudara-saudaraku? Responnya hebat di dalam penjara loh. Itu pasti habis dipukuli, didera, kurang makan, kedinginan, dalam kesendirian. Mungkin ada pertanyaan, bukankah saya ditugaskan di sini untuk sebagai preacher memberitakan firman Tuhan, mengabarkan kabar baik ini? Kenapa sekarang saya di penjara? Pasti mungkin ada pertanyaan itu. Tetapi dia tidak berbuat salah dalam hal itu. Dia tetap merespon yang benar. Nah, kita mau belajar apa respon Paulus waktu di penjara. Yang pertama, dia merubah satu huruf saja. Satu huruf bisa berubah makna dalam seluruh kehidupan kita. Waktu kita mengalami satu keadaan yang kurang baik dalam kehidupan kita. Kesulitan. Badai kehidupan, sakit penyakit yang mungkin datang ya. Kita gak kebal sama sakit. Kita semua pasti pernah sakit. Kita pernah kekurangan. Kita mungkin pernah bangkrut. Kita mungkin pernah disalah artikan. Kita terluka. Kita pernah mengalami kepahitan. Tetapi Paulus tidak mau tinggal di dalam kekecewaan, disappointment. Responnya dia merubah huruf D menjadi huruf H. Disappointment diubah menjadi his appointment. Disappointment diubah karena respon benar Paulus. Karena apa? Yesus tinggal dalam hidupnya, Christ in Paulus, dan Paulus ada di dalam Tuhan. Maka kekecewaan itu, disappointment, itu berubah menjadi his appointment. Menjadi apa? Pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan ilahi. Menjadi apa? Menjadi pertemuan dengan janji Tuhan. Menjadi apa? Menjadi caranya Tuhan. Menjadi rencananya Tuhan. Jadi waktu masuk penjara mungkin dia merenung sebentar. Tapi saya percaya mungkin dalam beberapa waktu yang tidak lama, firman Tuhan menerobosi dia. Damai sejahtera Tuhan penuh. Hikmat Tuhan penuh. Kekuatan Tuhan nyata. Penghiburan Tuhan nyata. Doa-doa dari orang percaya menguatkan Paulus. Lalu Paulus mengatakan, this is his appointment. Memang saya harus ada di penjara untuk memberitakan kabar baik buat seluruh tawanan yang ada di penjara. Untuk menyampaikan kabar baik buat kepala penjara. Untuk semakin di penjara berarti semakin dekat sama istana. Dan waktu saya di penjara, wow, teman-teman saya yang tadinya takut, mereka memberitakan Injil dengan on fire, dengan berani. Disappointment menjadi his appointment. Karena Paulus juga menuliskan Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia dan
terpanggil sesuai rencananya. Makanya dia mau his appointment, Jesus appointment, divine appointment. Supaya apa? Supaya di dalam penjara Tuhan renda jadi sesuatu kebaikan tidak hanya bagi Paulus. Terbukti bukan buat Paulus, tetapi bagi pekabaran Injil. Bagi penginjil-penginjil di luar yang tadinya takut, mereka menjadi berani, mereka menjadi on fire. Lalu bagaimana Paulus bisa merubah huruf D menjadi H, his appointment? Karena Paulus tidak tergoda untuk terus fokus sama kondisi yang dialaminya. Dia nggak lihat jeruji besi, dia nggak lihat mungkin jerami-jerami yang udah membusuk, tembok yang dingin, kotor. Kalau penjara itu kira-kira begini nggak? Mas, mau buang air kecil, boleh ke toilet dulu. Di situ aja. Boleh minta air buat bersih-bersih. Bayangkan aja bahwa penjara itu udah pasti gak nyaman. Sangat menakutkan, sangat dihindari. Dia menghindari horizontal vision. Dia gak mau lihat sekitarnya. Dia gak mau lihat situasi yang dialaminya. Tetapi dia vertical vision. Dia memandang kepada Tuhan Yesus. Dia fokus sama firman Tuhan. Dia fokus sama surga. Dia fokus sama pekerjaan dari surga. Dia fokus sama gini. I am the ambassador of Christ. Jadi dia langsung mungkin berinteraksi dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya vertical vision membuat dia bisa merubah huruf D menjadi huruf H. Disappointment menjadi his appointment. Dan Paulus membuktikan gini. Kalau firman Tuhan yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 1 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak pernah mengizinkan ya pencobaan atau ujian, tidak mengizinkan ujian melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia. Paulus mengatakan juga Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Jadi waktu Paulus ada di dalam penjara, secara otomatis waktu dia masuk nih, dilempar ke penjara. Di dalam hidup Paulus itu sudah ada kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Trouble and the grace to bear it come in the same package. Masalah, kesulitan, ya mungkin ada sakit penyakit, ada kekurangan. Sama kasih karunia, rahmat Tuhan untuk kita bisa menanggungnya, untuk kita bisa melewatinya, keluar sebagai pemenang, itu ada di dalam satu package yang sama. Enggak Tuhan izinkan, kita diizinkan dalam masuk ujian, tidak ada kekuatan dari Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan. Tuhan kita katakan, dia Tuhan yang setia, waktu Tuhan izinkan ada ujian, dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Mungkin saudara pernah beli satu perabot rumah tangga yang kita perlu merakitnya di rumah. Ya, mungkin yang sulit banget, mungkin lemari yang ada relnya segala macam, berapa rak gitu ya. Agak ribet. Nggak mungkin di dalamnya nggak ada manual book untuk kita merakitnya. Saya pernah agak panik waktu membeli perabot seperti itu yang perlu saya rakit. Saya tidak menemukan manual booknya karena terselip. Bukan gak ada loh. Saya panik duluan. Langsung Joyce, tenang jangan panik. Karena saya pikir gimana masaknya nih ya. Cari-cari ternyata terselip ada. Dan waktu saya membukanya dengan tenang, dengan jelas, secara detail manual book itu menolong saya untuk merakit lemari tersebut. Jadi tidak kurang suatu apapun. Sampai sekarang masih berfungsi ya Joyce ya. Trouble and the grace to bear it come in the same package. Kesulitan yang Tuhan izinkan, badai kehidupan yang Tuhan izinkan mampir dalam kehidupan kita. Proses kehidupan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita untuk membentuk kita. Itu selalu Tuhan sertai dengan damai sejahteranya, rahmatnya untuk kita bisa menanggungnya. Amin. Nah waktu Paulus ke penjara lagi nih. Ini orang yang sukanya penjara juga ya kayaknya ya. Karena udah keluar masuk penjara lagi. Bersama Silas waktu itu.
Sekarang dipasung, habis didera ya kelihatannya. Ada bekas luka-luka ya. Seperti dalam Alkitab tertulis. Responnya apa? Kita belajar lagi responnya. Dia memuji Allah, Alkitab mencatat. Di tengah malam, bukannya tidur, bukannya bobo, bukannya cari hati si penjaga supaya nggak dipukulin lagi. Tapi di tengah malam, dia seperti tim praise and worship kita memuji Tuhan. Berdua, nggak pakai alat musik, nggak pakai soundcheck. Mereka berdua. Dan dilihat oleh tawanan-tawanan yang lain. Mungkin tawanan-tawanan gini, shh, jangan nyanyi, ntar lu dipukulin lagi. Kalau dipukulin kita juga bisa kena. Shh, aduh dasar Kristen nih, sukanya nyanyi, please. Tapi dia terus, how great is our God, memuji Tuhan. Lihat, daya ubah dari respon Paulus. Daya ubahnya apa? Gempa bumi terjadi, kepala penjara, dan seisi rumahnya bertobat dan diselamatkan. Amin. Respon yang benar terhadap keadaan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita pasti memiliki daya ubah, mengubahkan orang lain. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita nggak tahu siapa yang kita ubahkan. Siapa yang diberkati lewat testimoni kesaksian hidup kita. Izinkan saya bercerita mengenai hidup saya. Tahun 2019 saya harus meninggalkan band saya. 25 tahun yang Tuhan izinkan berkarya dalam musik Indonesia. Bass Jam. Kami terbentuk tahun 94. Berkumpul 94 kami keluarin single pertama, rilis album pertama itu tahun 96. Jadi sudah 25 tahun Bass Jam berkarya. Tuhan izinkan. Dari kecil saya itu kerinduannya pengen jadi penyanyi. Kami dari keluarga yang sangat gak punya, cuma latihan nyanyi cuma di kamar mandi. Saya ada penyanyi kamar mandi. Karena di kamar mandi itu, mari kita buktikan bersama. Siapapun yang gak bisa nyanyi. Ada resonansi alami, natural yang luar biasa. Yang membuat suara-suara kita menjadi merdu. Betul ya, Karatna ya. Kalau Karatna mah suaranya udah bagus banget. Jadi masuk kamar mandi semakin bagus. Nah saya cuma penyanyi kamar mandi sampai suatu ketika Roma 8 ayat 8 terjadi, dipertemukan sama Bass Jam belasan tahun kemudian. Karena waktu saya di kamar mandi saya masih kecil. Terinspirasi sama TV, televisi yang saya lihat di rumah tetangga. Karena saya gak punya TV sendiri, kalau ke rumah tetangga tuh nonton TV. Acaranya SAFARI. Ketahuan. Kita seumur. Ketahuan. Itu 18. Thank you Kak, saya tidak merasa sendirian. Memang Bro Michael, kita memang dikasihi di sini bro. Memang UCC ini penerimaannya sangat besar gitu. Mungkin tadi berpikir, aduh kasihan si Adon kalau nggak ada yang jawab nanti tua sendiri gitu. Enggak ya, kita muda di dalam Tuhan. Nah, jadi Bass Jam itu mimpi yang diwujudkan oleh Tuhan. Nah sebelum di Bass Jam tahun 91 saya melayani sekolah minggu. Bass Jam terbentuk 94. Waktu Bass Jam berjalan, saya terus melayani sekolah minggu. Bass Jam di Jakarta, saya bolak-balik ke Bogor. Jadi Sabtu Minggu itu kami selalu latihan, bikin lagu. Hari Minggu pelayanan sekolah minggu. Saya tidak lupa untuk melakukan tugas saya. Naik bis pulang ke Bogor. Siang latihan lagi, ada perform lagi. Kita masuk itu belum punya nama waktu itu. Jadi manggungnya itu dari kafe ke kafe, acara pensi seperti itu. Habis ngajar sekolah minggu, saya balik lagi. Lalu di akhir tahun 2018 yang sudah sempat mungkin saya sampaikan, saya ceritakan. 2017 akhir saya didiagnosa osteopenia, yaitu tulang dengan kondisi kepadatan yang rendah. Sehingga saya harus di treatment. Injeksi 3 bulan sekali di Kuala Lumpur. Nah waktu injeksi itu berjalan 3 kali, ternyata injeksi yang menguatkan tulang yang harus saya lakukan for a lifetime, seumur hidup saya, ternyata dia berimpact pada harta yang buat saya itu harta yang harus saya jaga. Kalau di luar negeri itu semua penyanyi mengasuransikan pita suaranya. Ternyata injeksi itu tidak hanya menguatkan tulang, tetapi dia mempertebal pita suara juga. Nah pita suara kalau tebal, itu suaranya jadi semakin low, semakin rendah. Jadi ciri khas yang Tuhan izinkan
diberikan kepada saya beberapa tahun. Seketika setelah injeksi 3 kali, pita suaranya berubah. Dia nggak bisa lagi di senada tinggi. Waktu itu saya rekaman untuk album rohani saya, nggak bisa beres karena lagu yang sudah diaransemen dengan nada khusus, ternyata waktu saya coba nyanyi, saya rekaman di rumah sendiri ya. Karena biasanya kalau saya rekaman itu sendirian, saya mengoperasikan sendiri ya, saya dengerin sendiri, jadi nggak ada orang lain. Saya lebih nyaman seperti itu. Saya nggak bisa, nggak menyelesaikan. Saya sampai telepon Joyce, Joyce kok nggak bisa ya berikan lagu ini? Nggak nyampe, biasanya nyampe, jadi serak. Lalu saya seperti biasa saya rest. Nah biasanya kalau serak itu 4 hari sembuh. Tapi kemudian singkat cerita sampai 2 minggu masih serak. Akhirnya ke dokter, pita suara saya dicek dan ternyata ada pembengkakan, penebalan, ada iritasi dan jadi warna merah. Pita suara yang saya itu warna putih. Lalu apa yang terjadi? Saya diminta sama dokter di treatment steroid ya supaya pembengkakannya bisa berkurang, bisa pulih lagi. Harapan dokter seperti itu. Dan saya diminta untuk rest vokal. 3 bulan nggak boleh nyanyi, nggak boleh berbisik, nggak boleh ngomong apa-apa. 3 bulan komunikasi sama Joyce lewat WhatsApp atau saya nulis di note gitu ya. Minta makan apa gitu ya saya tulis. Terus kalau udah capek mau manggil nggak bisa, terus dia nggak baca WA, saya cuma kenapa? Baru Joyce tahu kalau saya itu memerlukan Joyce. Lagi ke mall mau pesen makan, saya tulis dulu di atas latte, nggak pakai gula. Seperti itu 3 bulan. Saya dalam keadaan kesunyian. Jujur drop waktu itu. Seorang penyanyi tiba-tiba 3 bulan gak boleh nyanyi. Biasa melayani dengan pita suara, nyanyi dengan band saya dengan pita suara, tapi 3 bulan tuh nggak bisa digunakan. 3 bulan kemudian cek ke dokter, pembengkakan sudah menipis. Ditambah lagi 3 bulan lagi supaya lebih pulih lagi. Kemudian apa yang terjadi? Dicek lagi, ternyata pita suara itu setelah dites untuk nyanyi nggak balik ke posisi semula. Waktu itu masih oke, nanti balik. Yaudah, rest lagi. Lalu saya menyelesaikan album saya yang kelima, The Journey, dengan pita suara yang apa adanya waktu itu. Setelah itu saya melanjutkan treatment saya. Karena sempat 2 kali suntik itu di postpone supaya dokter memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan album yang kelima. Dengan pita suara yang udah turun ya teman-teman ya. Dan kemudian waktu saya melayani sama Joyce ke Australia, kemudian kami ke Singapura, ke Macau, ke Taiwan. Itu semua yang kami datangin adalah dokter pita suara. Untuk cek, pengen tahu second opinion, ini gimana. Dan semua dokter di situ mengatakan, pita suaramu gak bisa baik lagi seperti dulu. Ya udah, ini kondisi yang akan permanen. Jujur, buat seorang penyanyi, itu hal yang sangat berat. Namun kembali, respon kita. Tadi Bro Calvin tanya, bro gimana? Pernah gak marah sama Tuhan atau kecewa sama Tuhan? Jujur, marah atau kecewa, saya gak pernah Bro Calvin. Sedih iya. Ya, kecewa bukan sama Tuhan, tapi kenapa sih gini? Gitu. Tapi dalam tangisan ya, kami sempat waktu itu bahkan menepi ke Saparua, Pulau Saparua. Berdua sama Joyce beberapa hari ya, untuk menenangkan diri ya. Belum ada kata-kata healing waktu itu, kita udah healing duluan ke Pulau Saparua. Nangis, jalan-jalan di pantai, merenung di pantai gitu ya. Karena juga lagi vokares, nggak boleh ngomong juga gitu. Di situ ada kekuatan Tuhan yang nyata. Roma 8 ayat 28 tuh kayak datang gini. Ini kan bukan lagu kamu yang kamu tulis. Ini kan bukan kok kamu bagikan kepada orang-orang. Lalu 1 Korintus 13 itu menguatkan kami berdua. Tuhan gak mengizinkan apapun, kondisi apapun melebihi kekuatan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar. I can do all things to Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung. Jadi itu menjadi kekuatan kami. Gak langsung bangkit ya, tapi ada satu kuasa dari Tuhan yang pelan-pelan secara sabar. Tuhan tuh sabar loh. Dia gak minta, ayo dong bangkit dong, kamu kan pelayan Tuhan. Enggak, dia mengerti
kerapuhan hati saya waktu itu dan Joyce, terutama Joyce mungkin yang lebih rapuh karena merasakan apa yang saya rasakan. Gak bisa nyanyi lagi dan waktu itu jelas ada hamba Tuhan bilang, this is your last season di musik. Kamu akan dibawa ke musim yang baru. Jadi ini waktu terakhirmu bersama Besti. Jelas. Waktu itu masih pengen bertahan dan teman-teman pun tidak ingin saya keluar. Kita akan bikin konsep yang baru. Karena kami Besti itu keluarga. Mereka sangat baik. Saya merasa diterima, merasa memang betul-betul keluarga. Jadi saya udah gak bisa nyanyi seperti dulu lagi teman-teman. Dan ini adalah performance saya yang terakhir sebelum pamit waktu itu. Itu di akhir tahun 2018 maaf. Di Desember 2018. Nah kemudian di September 2019 itu saya mengundurkan diri dari 25 tahun bermusik. Waktu mengundurkan diri dengan satu gini. Ada rencana Tuhan yang indah. Yang mungkin saya belum bisa lihat. Tetapi Tuhan sudah siapkan. Ada kekuatan Tuhan yang terus menerus akan menguatkan saya dan Joyce. I can do all things through Christ. Sehingga kalau banyak orang yang dengar cerita saya mengasihani. Jadi kayak Paulus di penjara. Aduh kan preacher kok jadi prisoner gitu ya. Banyak yang seperti itu. Kemarin waktu mengisi acara hari Jumat. Ketemu sama worshipers. Dia minta saya nyanyi. Saya gak nyanyi lagi. Kamu aja yang nyanyi. Dipikir bercanda. Terus saya jelaskan. Oh belum denger ya. Saya ceritakan. Aduh Kak Don so sorry. Gak apa-apa. I'm okay gitu. Saya gak ngerti siapa yang akan diubahkan. Tetapi respon benar kita pasti memiliki daya ubah yang mengubahkan orang lain. Mungkin kita gak tahu. Kita gak tahu kapan itu akan dipakai Tuhan. Siapa yang akan tertolong lewat respon kita atau testimoni kita. Kesaksian hidup kita. Tetapi yang jelas. Apa yang Tuhan izinkan terjadi pasti akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Respon benar terhadap kondisi apapun yang Tuhan izinkan adalah daya ubah yang mengubahkan. Yang kedua, melakukan hal kecil. Ini poin yang terakhir dari sermon saya siang hari ini. Agent of change in all circumstances. Melakukan hal kecil dengan kesungguhan adalah daya ubah yang mengubahkan. Small things. Melakukan hal kecil dengan hati. Melakukan hal kecil dengan benar, dengan caranya Tuhan. Melakukan hal kecil seperti kita mempertanggungjawabkan itu perkara yang besar. Faithful in the little things. Setia dengan perkara kecil. Itu memiliki daya ubah. Tapi kebanyakan orang berpikir kalau mau punya daya ubah harus lakukan hal yang besar dong. Hal kecil mana bisa mengubah sesuatu. Banyak orang berpikir gitu. Kalau pelayanan mau hebat, pelayanan di mimbar dong. Jangan sekolah minggu gak kelihatan. Maaf. Karena beberapa waktu yang lalu waktu saya pelayanan sekolah minggu. Ada orang ngomong, sayang dong kalau kamu pelayanan sekolah minggu. Kamu mah pantasnya di youth. Atau sekali lah khotbah di umum. Saya dikatakan seperti itu Bro Calvin. Jadi gak usah pelayanan sekolah minggu lagi. Tapi buat saya kalau itu panggilan dan Tuhan suruh saya akan tetap setia. Dan kami sama Joyce, saya sama Joyce sampai saat ini bersyukur masih berada di Cedar Ministry. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini Tuhan Yesus mengatakan loh saudara-saudara yang terkasih. Barang siapa setia dalam small things, perkara-perkara kecil. Udah kata Tuhan otomatis. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar. Jadi melakukannya gak benar. Melakukannya seadanya. Melakukannya gak all out. Melakukannya gak dengan hati. Melakukannya gak dengan gak dengan persiapan yang matang. Melakukannya sesempatnya aja. Yang penting gue udah pelayanan. Udah syukur ini sih gue pelayanan di sini. Kalau gue harus datang doa persiapan mah tuh gak ada waktu kali. Maaf saya harus mengatakan itu. Lakukan dengan benar. Karena apa? Waktu kita melakukan perkara kecil dengan benar. Maka Tuhan ngomong gini, berarti perkara besar yang nanti saya akan berikan kamu juga pasti akan lakukan dengan benar. Sunday school teacher Edward Kimball
tahun 1855 ada seorang pengajar sekolah minggu. Pasti nggak pernah dengar. Atau kalaupun dengar, yang suka baca histori. Bro Kevin pernah dengar? Edward Kimball. Karena nggak terkenal. Sunday school teacher. Hanya beberapa Sunday school teacher yang kita tahu ya. Ada di Amerika yang pelayannya dengan bis. Apa itu namanya Jose, saya lupa ya. Dia pelayannya dengan menggunakan bis gitu ya. Itu wah sangat memberkati banget. Tapi Edward Kimball itu tahun 1854-55 waktu dia melayani. Dia seorang guru sekolah minggu. Dan dia waktu itu di sebuah pelayanan anak layannya ya. Sudah teenager. Namanya Dwight L. Moody. Gak datang. Nah Dwight L. Moody itu dia bekerja di sebuah pabrik sol sepatu. Reparasi sepatu. Saudara-saudara terkasih. Dia samperin sama si Edward Kimball ini. Bayangin gak datang klub, disamperin Bro Michael ke rumah. Dibawain makanan sama latih. Disamperin, dilayani lah si D.L. Moody ini, Dwight L. Moody. Dilayani. Imannya dimenangkan. Dwight L. Moody dimenangkan. Masih remaja ya, beberapa tahun kemudian. Dia menjadi pelayan Tuhan yang besar di Amerika. Dia mendirikan Moody Bible Institute. Thousands orang dilayani. Kemudian dalam perjalanannya ke Inggris, dia melayani seorang pelayan Tuhan yang biasa-biasa aja. Dia menguatkan, namanya Frederick B. Meyer. Jadi D.L. Moody tadi yang dilayani Edward Kimball, guru Sunday School, dia ke Inggris. Si Frederick B. Meyer ini merasa dikuatkan, diperlengkapi. Frederick B. Meyer, jadi si D.L. Moody udah enggak ini lagi ya, udah enggak ikut campur sama Frederick ini. Dia dari Inggris melakukan trip ministry ke Amerika. Ketemulah sama Wilbur Chapman. Wilbur Chapman dilayani, imannya dikuatkan, imannya bertumbuh. Bahkan Wilbur Chapman ini kemudian akhirnya berkolaborasi sama D.L. Moody karena sama-sama di Amerika. Jadi menjadi rekan pelayanannya si D.L. Moody. Nanti baca historinya, luar biasa banget. Wilbur Chapman karena kesibukan aktivitas pelayanannya membutuhkan seorang asisten. Ada pemain baseball yang cukup terkenal di Amerika. Namanya Billy Sunday. Billy Sunday menjadi asisten. Dia cuma lulusan SMA. Jadi diberikan kesempatan si sama Wilbur Chapman ini untuk menjadi asisten dalam ministrinya. Sudah sebentar terkasih. Billy Sunday menjadi pengkhotbah yang memenangkan jutaan orang. Kalau teman-teman Google, ini terkenal banget Billy Sunday. Gayanya khas. Ya kayak opa ayah rohani kita punya gaya khas ya. Corner swing. Ini karena dia pemain baseball, kadang-kadang ketika dia berkhotbah dengan gaya baseball gitu. Kalau baseball gitu kan kalau mukul gitu. Waktu saya lihat foto-fotonya luar biasa. Nah Billy Sunday ini kemudian memenangkan atau melayani pelayan Tuhan biasa yang gak terkenal. Kembali nih, si perkara-perkara besar tadi si Billy Sunday ketemu perkara kecil. Mordecai Ham. Perkara kecil lagi. Udah khotbah jutaan orang, dia melayani satu orang namanya Mordecai Ham. Nah Mordecai Ham kemudian dipakai Tuhan melayani satu remaja namanya Billy Graham. Dan Billy Graham teman-teman tercatat sampai sekarang penginjil, pengkhotbah terbesar sepanjang abad karena memenangkan jutaan orang secara global. Billy Graham dipakai Tuhan luar biasa. Dipanggil Tuhan di usia 99 tahun, hampir 100 tahun ya. Dan pelayannya begitu luar biasa. Waktu saya merenungkan ini, saya sangat terharu. Karena ini semua diawali dari seorang Edward
Kimball yang tidak terkenal. Guru sekolah minggu melakukan perkara kecil dengan kesungguhan, dengan hati. Gunting-gunting aktivitas dengan benar, dengan hati. Seperti Keke mendampingi aktivitas dengan benar, dengan kesungguhan. Seperti Kahani dan teman-teman. Meskipun ini anak kesel, ini bikin gue kesel, bukan anak gue. Tapi kita dengan kesabaran, dengan kesungguhan. Kita nggak tahu yang ada di ruangan sana itu Billy Graham berikutnya. Ya enggak? We don't know. Dari Edward Kimball, perkara kecil menghasilkan perkara besar nih. Punya Bible Institute. Ketemu lagi sama perkara kecil. Wilbur Chapman berkolaborasi sama Dwight L. Moody. Menghasilkan pengkhotbah yang besar juga terkenal, Billy Sunday. Ketemu lagi dengan perkara kecil. Yang ini bintang bersinar, mungkin ini hanya lilin kecil. Tapi tetap bersinar, tetap menerangi. Dia menerangi satu jiwa, Billy Graham. Yang jutaan orang dilayani lewat kehidupan Billy Graham. Dan pasti orang-orang yang sekarang memberkati kita semua pernah diberkati, dimenangkan oleh Billy Graham. Dimulai dengan ketaatan kita, ketekunan kita melayani, memenangkan satu jiwa saja, satu anak saja. Jadi kalau Sunday School yang datang cuma satu Kahani, tetap Kak layani. Kalau klub yang datang Michael cuma lo sendiri Mike, mulai aja Mike. Anggap aja memang, gak usah dianggap, emang banyak malaikat beserta dengan kau Mike. Puji Tuhan, menyembah Tuhan. Oke, Paulus Silas sendirian, berdua sama Silas. Saya sendirian, masih hebatan gue, kata Michael. Gue sendiri memuji Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang mengubahkan, kenapa? Daya ubah dari respon kita. Perkara kecil tetap juga kita taat, tetap sungguh-sungguh, tetap setia. Mother Teresa pernah mengatakan seperti ini. Not all of us can do great things. Setuju gak? Gak semua kita dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara besar. Karena perkara kecil juga perkara besar bagi Tuhan. But we can do small things with great love. Yang mengatakan orang besar loh. Apakah dia berkhotbah lalu menyembuhkan orang sakit, Mother Teresa? No. Dia melayani orang-orang sakit, membalut lukanya, memberi makan orang-orang miskin. Yang itu ada di hatinya Tuhan. Tetapi dia bertemu sama orang-orang hebat. Berbicara dengan Presiden Amerika, para pemimpin negara. Ya cuma Mother Teresa. Karena apa? Karena perkara kecil yang dilakukannya. Bagi Tuhan itu udah perkara besar. Perkara kecil yang dilakukan bagi orang-orang kecil. Itu mengubahkan banyak orang. Kemarin saya cerita dan kemarin saya kontak satu anak Sunday School saya di tahun 90-an. Ya Cen-Cen. Namanya Irene Roba. Boleh di browsing juga. Waktu saya ketemu, jadi saya melayani waktu base-nya baru berdiri, baru muncul ya gitu. Jadi saya bolak-balik ke Jakarta itu ke rumah Irene. Dari Jakarta ke Bogor untuk melayani Irene dan teman-temannya di Sunday School. Jadi saya cuma cerita, misalnya cerita Daud dan Goliat. Ketika Daud sama Goliat, nanti Goliatnya ngomong. Cuma lihat Daud bawa tongkat, bawa 5 batu. Mungkin Goliatnya, "Hei, anjingkah aku? Engkau mendatangi aku dengan tongkat." Saya cerita lagi. Lalu Daud berkata dengan iman, "Hari ini juga Tuhan yang Maha Kuasa akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dan menyerahkan dagingmu bagi burung-burung di udara dan binatang-binatang liar." Lalu Daud mulai mengambil batu yang diambil tadi, adik-adik. Lalu dia mulai, ikutin semua ya, ikutin saya bilang, "Sling, sling, yuk semua, sling, sling, kurang keras." Di sini gini, gede badannya. Yang di belakang, dah Goliat pasti menang. Goliat pasti yang bangsa Filistin. Yang di sini bangsa Israel. Mereka nggak punya iman karena Saul aja nggak berani melawan Goliat. Jadi mereka gini, pulang Ut, ayo kita berdoa yuk untuk malam penghiburan nanti atau kita patungan nanti buat kebaktian penghiburan gitu. Lalu kakaknya bawa domba kambing, ayo bawa.
Daud sayang sama dombanya. Lalu kambingnya suruh ngomong, come back, come back. Tetap Daud, tetap dia. Sling, sling, sling. Puh. Kena di dahi Goliat. Dan Goliat terjatuh. Tuhan berperang bagi umatnya. Saya mungkin cuma melakukan hal kecil itu. Yang mungkin buat orang tadi, aduh ngapain kamu ngajar sekolah minggu. Kamu mau sebaiknya yang pelayan di youth. Tapi bagi orang yang mengerti rencana Tuhan, gak ada perkara kecil. Waktu kita setia dengan perkara kecil, maka kita akan setia dengan perkara besar. Waktu kita melakukan perkara kecil dengan benar, maka kita pun akan melakukan perkara besar dengan benar. Amin. Respon benar terhadap semua keadaan adalah daya ubah yang mengubahkan. Melakukan hal kecil dengan kesungguhan adalah daya ubah yang mengubahkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami belajar respon kami dalam setiap apa yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Keadaan apapun Tuhan. Kesulitan, hardship Tuhan, masa sukar, kekurangan. Bahkan bila ada sakit penyakit yang saat ini Tuhan kami sedang berjuang bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kalau kami punya respon yang benar. Ada kuasa Tuhan, ada damai sejahtera, ada kekuatan Tuhan. Yesus tinggal dalam hidupku. Dan aku mengeluarkan respon yang benar Tuhan. Maka Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Kami akan memiliki daya ubah, mengubahkan. Kami menjadi agent of change. Yang mengubahkan banyak orang, menguatkan banyak orang. Mungkin kami gak tahu siapa orangnya. Kalau kami setia dengan perkara yang kecil Tuhan Yesus. Dengan kesungguhan, maka kami tahu juga Engkau berkenan atasnya Tuhan. Kami melakukannya dengan benar, kami melakukannya dengan all out. Kami melakukannya dengan hati kami yang mencintai Tuhan. Bukan buat kami, bukan buat kemuliaan kami, bukan buat kuat gagah kami. Tapi hanya bagi pekerjaan Tuhan bisa terlaksana. Supaya anak-anak bisa dilayani, jemaat bisa dilayani, banyak orang bisa dimenangkan ketemu sama Tuhan. Kami mau belajar seperti Edward Kimball Tuhan. Yang gak diperhitungkan, tidak terkenal, melakukan yang remeh-temeh mungkin Tuhan Yesus. Tetapi lewat pelayanannya, bertahun-tahun kemudian Tuhan lahirkan seorang Billy Graham. Pakai setiap kami Tuhan Yesus, pakai setiap kehidupan kami. Untuk kami menjadi agen perubahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman PS Musik untuk menyanyikan lagu ini.